Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Video kali ini masih seputar film anime yang pernah nemenin zaman bocil kita dulu berjudul Inazuma Eleven. Bertemakan permainan sepak bola yang dibalut dengan jurus-jurus keren dari masing-masing pemainnya. Memiliki tokoh utama bernama Mart Evan, seorang penjaga gawang yang bercita-cita masuk ke tim Inazuma Eleven. Oke lah, gak usah kebanyakan bacot ngerocot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan anak bernama Mart Evan yang merupakan seorang kiper sekaligus kapten dari SMP Raimon. Ia pun mengajak rekan-rekannya untuk latihan, namun semuanya malas karena mereka hanya memiliki 7 anggota saja. Hal tersebut terjadi karena sepak bola bukanlah olahraga favorit di sekolah itu, maka nggak heran mereka sulit untuk mendapatkan anggota tambahan. Oleh karenanya, Mart memilih latihan bersama anak SD di tepi sungai yang tanpa sengaja salah satu anak di sana salah menendang yang membuat 2 orang preman jadi marah. Sempat memukul Mart, salah satu preman itu kemudian menendang bola yang tepat mengarah ke seorang bocah dan beruntungnya pria misterius datang menyelamatkannya. Melihat tendangannya yang sangat kuat, Mart kemudian mengajaknya untuk bergabung ke tim sepak bolanya, namun sayang pria misterius itu menolak. Keesokan harinya, tanpa diduga pria misterius tadi rupanya menjadi murid baru di SMP Raimon yang ternyata ia bernama Goenji. Mart pun mencoba sekali lagi mengajaknya untuk bergabung, namun Goenji tetap menolak dengan alasan ia sudah nggak main bola lagi. Tak lama kemudian, Mart dipanggil Pak Kepsek untuk memberitahu kalau sekolah mereka akan sparring bola dengan sepak bola Taikoku yang dikenal memiliki tim bola terkuat di Jepang. Sehingga Mart diminta untuk mengumpulkan 11 pemain dan jika ia gagal mendapatkannya, maka tim bolanya akan dibubarkan. Mengetahui hal itu, Mart kemudian dengan semangatnya mencari pemain tambahan yang akhirnya ia berhasil mendapatkan satu bernama Magani. Sore harinya saat Mart tengah berlatih, datang seorang anak bernama Kazemaru yang tertarik bergabung dengan tim bolanya. Tak hanya itu, rupanya sedari tadi rekan-rekannya ada di sana dan mulai mendapatkan kembali semangatnya setelah melihat perjuangannya Mart. Akhirnya mereka pun latihan bersama menggunakan metode dari buku milik kakeknya Mart yang merupakan mantan pemain sekaligus pelatih bola SMP Raimon pada masanya. Singkat cerita, hari sparring tiba di mana mereka kembali mendapatkan anggota tambahan bernama Max dan juga Kageno. Sementara itu, para pemain SMP Taikoku pun mulai datang yang dipimpin seorang kapten bernama Kido. Baru pemanasan aja, para pemain SMP Raimon udah kena mental semua, namun nggak dengan Mart. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai di mana SMP Taikoku membiarkan SMP Raimon untuk menyerang terlebih dahulu. Sayang permainan cantik dan juga tendangan keras dari Somoika masih dapat dimentahkan oleh kiper lawan. Kemudian malapetaka pun hadir ketika Kido dan kawan-kawan mulai serius dan dapat mencuri angka hanya dengan beberapa detik saja. Setelah itu, Mart dan kawan-kawan gak bisa berbuat banyak dan terus aja kebobolan hingga babak pertama berakhir dengan skor 10-0. Anjay. Meskipun tahu kalau bakal menang mudah, namun sepertinya ada tujuan lain mengapa SMP Taikoku mau mengajak sparring SMP Raimon yang memang terkenal tim badut. Saat babak kedua dimulai, para pemain SMP Taikoku menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya, dimulai dengan jurus zona kematian untuk kembali membobol gawangnya Mart. Setelah itu, satu persatu dari mereka mengeluarkan jurusnya masing-masing hingga membuat seluruh pemain SMP Raimon terkapar. Meskipun begitu, terlihat Mart yang terus bangkit dan gak mau menyerah, dimana tanpa ia ketahui Goenji sedang memperhatikannya dari sisi lapangan. Setelah gak ada satu pun dari pemain SMP Raimon yang bertahan, Magani yang takut kemudian memilih kabur yang tanpa sengaja membuang kostumnya di depan Goenji.
Melihat itu, Guenji pun kemudian memilih untuk masuk menggantikan Magane, dan sepertinya sedari tadi, Kido dan kawan-kawan memang memancingnya agar mau bermain. Saat pertandingan kembali dilanjutkan, pemain SMP Taikoku kembali menggunakan jurus zona kematian, di mana itu memancing Guenji untuk langsung aja berlari menuju gawang lawan karena ia percaya Mart bisa menahan tendangan itu. Benar aja, Mart pun berhasil membangkitkan jurusnya sendiri yang dikenal sebagai jurus tangan Tuhan. Setelah itu, Mart langsung mengumpannya kepada Guenji yang sudah berada di depan gawang lawan, lalu menggunakan jurusnya yang bernama Api Tornado. Ketika SMP Raimon berhasil mencuri angka, Kido dan kawan-kawan memilih untuk menyudahi sparring itu dan pergi dari sana. Sementara Guenji memilih mengembalikan kostumnya karena memang sedari awal ia nggak ada niat untuk bergabung. Namun karena itu tidak Sumoika yang kesal karena takut posisi strikernya diambil oleh Guenji. Kemudian datang dua orang wanita bernama Kido dan Natsumi yang merupakan bagian ofisial dari tim tersebut. Lalu Natsumi mengatakan kalau mereka akan sparring lagi melawan SMP Okul yang jika mereka menang maka pihak sekolah akan mendaftarkan mereka dalam kejuaraan nasional. Akan tetapi jika kalah maka tim mereka akan dibubarkan. Singkat cerita, mereka pun kemudian berlatih dan terlihat Sumoika yang begitu ambisius mengejar kemampuan Guenji sampai bermain kasar. Sementara di pinggir lapangan datang seorang wanita lagi bernama Haruna yang memutuskan untuk ikut bergabung ke dalam official team. Keesokan harinya, Mart tanpa sengaja melihat Guenji di jalan lalu berusaha mengikutinya yang mengarah ke sebuah rumah sakit. Rupanya Guenji sedang menjaga adiknya yang sakit dan dari situlah ia menceritakan segalanya kepada Mart. Guenji mengatakan saat di sekolah sebelumnya ia sempat akan berlaga di partai final kejuaraan nasional melawan SMP Taikoku dan berjanji akan memberikan permainan terbaik kepada adiknya. Malang bagi sang adik yang malah mengalami kecelakaan saat perjalanan ke stadion dan Guenji pun gak jadi main di partai final. Dari situlah Guenji merasa bersalah dan gak akan mau lagi bermain bola sebelum adiknya sadar. Mendengar itu, Mart pun akhirnya mengerti dan gak akan lagi memaksanya untuk bergabung. Berpindah ke Sumoika yang masih terus berlatih untuk membangkitkan kekuatannya sendiri agar gak kalah saing dengan Guenji. Tak lama kemudian, Mart dan kawan-kawan datang lalu membantunya untuk membangkitkan kekuatannya. Sementara itu, Guenji yang sedang memperhatikan mereka dari jauh disamperin oleh Natsumi yang entah bagaimana ia bisa tahu tentang adiknya. Ia pun berusaha memberikan ceramah non-jutsu kalau berhenti main bola belum tentu menjadi solusi terbaik yang memang diinginkan oleh adiknya. Kembali ke Sumoika yang setelah berjuang keras, akhirnya berhasil mengeluarkan kekuatan tendangannya yang diberi nama Dragon Crush. Tak lama kemudian Guenji datang dan memutuskan untuk bergabung dengan tim. Meskipun begitu, terlihat Sumoika yang masih nggak mau kalau Guenji ini menjadi sosok yang lebih penting dibandingkan dirinya. Singkat waktu, hari sparring pun tiba dan terlihat pelatih lawannya menganggap remeh dan hanya tertarik dengan Guenji. Hingga saat permainan dimulai, Guenji terus dijaga ketat yang mana itu malah berhasil membuka ruang untuk Sumoika menyerang dan kemudian melakukan tendangan Dragon Crush hingga berbuah gol. Tak hanya sekali, bahkan Sumoika berhasil mencetak gol keduanya dan membuat tim mereka unggul 2-0 untuk sementara waktu. Melihat itu, pelatih tim lawan pun kemudian mulai serius dengan mengeluarkan semacam genjutsu bernama Ghost Lock yang membuat para pemain SMP Raimon kebingungan dan gak bisa bergerak. Hal itu membuat mereka berhasil membobol gawang Mart dan memperkecil keadaan. Sementara itu, tendangan Sumoika seakan-akan udah gak mempan lagi karena kiper lawan juga mulai mengeluarkan jurus andalannya. Sampai akhirnya lawan kembali melakukan trik yang sama dan berhasil menyamakan kedudukan, bahkan berbalik unggul 3-2 di akhir babak pertama. Saat masa rehat, mereka mencoba menganalisis jurus yang dilakukan lawan
Namun karena belum menemukannya, Mart meminta untuk bermain lebih sabar di babak kedua sembari mencari solusinya. Akan tetapi, Somoika malah terlalu ambisius untuk mencetak hat-trick yang sudah jelas-jelas tendangannya nggak lagi mempan. Hal itu semakin diperparah ketika para pemain malah saling berselisih dan nggak percaya satu sama lain. Beruntung saat lawan kembali melakukan jurus Ghost Lock, Mart melihat kalau pelatih lawan semacam mengeluarkan mantra berbunyi berhenti, berhenti, berhenti. Dari situlah Mart mencoba melawan dengan berkata hancurkan, 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 sampai akhirnya ia berhasil bergerak dan menahan tendangan lawan. Setelah itu, Mart memberikan ceramah nonjutsu kepada rekan-rekannya untuk lebih bekerja sama dan saling percaya satu sama lain karena sepak bola adalah permainan tim. Lalu mereka pun berbalik menyerang melalui Somoika yang mendapat arahan dari Guenji untuk gak melihat tangan dari kiper lawan. Rupanya sedari tadi Guenji mencoba menganalisis yang mana itu membuat Somoika merasa bersalah karena terlalu egois sebelumnya. Sampai akhirnya ia kembali melakukan tendangan Dragon Cross, namun bukan shooting melainkan mengumpannya kepada Guenji yang kemudian dikombo dengan api tornado miliknya. Combo itu kemudian diberi nama Dragon Tornado yang membawa mereka berbalik unggul dan memenangkan pertandingan. Beberapa hari kemudian, drawing kejuaraan nasional pun dimulai, di mana partai pembuka nantinya akan mempertemukan SMP Raimon melawan SMP Nose. Info itu kemudian disampaikan oleh perwakilan sekolah kepada Mart dan kawan-kawan, sekaligus ia juga membawa murid baru yang ingin bergabung ke dalam tim bernama Domo. Domo ini rupanya sudah pengalaman mengikuti kejuaraan tersebut di sekolah lamanya, sehingga ia tahu banyak soal SMP Nose. Ia mengatakan kalau kemampuan mereka sangat hebat dan begitu menguasai bola-bola di udara. Hal itu dibenarkan oleh Guenji yang juga sudah pengalaman dan pernah melawan mereka semua. Sehingga mereka kemudian berlatih untuk mengimbangi perlawanan di udara musuh, namun sayang mereka belum menemukan taktik yang benar. Saat Mart dan kawan-kawan mampir ke toko Migacoan, tanpa sengaja owner toko tersebut mendengar percakapan mereka tentang pertandingan melawan SMP Nose. Entah bagaimana caranya, owner tersebut tahu kalau Mart ini adalah cucu dari pemain legendaris Inazuma Eleven bernama Daisuke. Ia memberitahu selain buku yang dipunya Mart, Inazuma Eleven memiliki lagi buku catatan strategi untuk melawan semua musuh yang ditulis kakeknya juga. Buku itu disimpan di ruangan kepala sekolah sehingga keesokan harinya Mart dan kawan-kawan mencoba untuk mengambilnya. Akan tetapi buku itu ternyata udah diambil oleh Natsumi yang kemudian ia berikan kepada Mart karena hanya ialah yang bisa membaca tulisan kakeknya. Mart pun menemukan taktik yang bisa mereka gunakan untuk melawan tipe musuh seperti SMP Nose, yaitu taktik Inazuma Otoshi. Akan tetapi saat Mart membaca cara untuk melakukan strategi itu, ada beberapa bahasa yang gak bisa mereka mengerti sehingga mereka melanjutkan saja latihan sembari memahami maksud dari buku tersebut. Tak lama berselang, Guenji mencoba menjelaskan kemungkinan maksud dari strategi itu adalah di mana satu pemain akan melompat setinggi-tingginya, lalu satu pemain lagi akan menggunakan pemain pertama untuk melompat lebih tinggi lagi dan kemudian melakukan tendangan salto. Mart pun setuju dengan penjelasan itu dan merasa kalau Guenji lah orang yang tepat untuk melakukan tendangan salto tersebut, sedangkan Kabeyama akan menjadi orang pertama untuk pijakan Guenji. Setelah itu, Mart pun mencoba membantu Kabeyama untuk mendapatkan lompatan tertinggi, begitu pula dengan Guenji yang dibantu oleh Somoeka dan juga Kazemaru. Setelah ribuan kali mencoba hingga babak belur, akhirnya Kabeyama maupun Guenji berhasil menyelesaikan latihannya.